insight sales idea-nya yang luar biasa sekali. Nah, tanpa berapa lama lagi, kami mengundang Sun sebagai speaker kami di acara Future Me Monthly Engagement ini. Silakan Cisun, saya akan jadikan Cisun co-host ya. Oke, ya. Oke, teman-teman. Semangat pagi. Suara saya terdengar? Terdengar ya, Dev? Terdengar, baik sekali. Oke, ya. Teman-teman, hari ini kebetulan saya menjadi speaker di acara FWD kali ini yang kebetulan 55 menit ke depan saya akan memberi tips atau ide-ide sesuai dengan sponsor, yaitu Stylus Idea Closing, terus kemudian strategi Power Closing, kemudian insight untuk meningkatkan produktivitas. Ya, oke. Ketiga hal itu akan saya kemas secara singkat, ya, tidak bertele-tele, karena kita akan masuk ke sesi yang benar-benar saya sharing perihal saya di lapangan. Oke, yang pertama, sebelum saya menjelaskan untuk perihal yang tadi itu, eh, sebentar. Yang pertama adalah kita harus paham mengenai ada agent yang menanyakan begini, Cik Sun, aku kok nggak bisa jual ya seperti itu. Cik Sun, aku ini kok nggak ada ya orang yang tertarik. Nah, yang ketiga, Cik Sun, aku ini kok nggak bisa ya capai omset. Nah, tiga hal ini sering ditanyakan oleh para agent teman-teman, ya kan? Terutama agent pemula yang mungkin prosesnya masih 3 bulan atau 5 bulan, 6 bulan seperti itu. Bahkan mungkin untuk agent senior yang produktivitasnya mungkin bisa cuma Senin Kemis kayak seperti itu, ya kan? Anyway, tidak ada yang terlambat teman-teman. Semua teman-teman bisa memastikan ini apabila teman-teman tahu triknya. Oke, yang pertama, teman-teman konsisten gerak. Itu yang pertama. Sebelum saya masuk ke ide-ide selling, teman-teman, teman-teman harus pahami perihal ini, ya kan? Konsisten gerak. Dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, itu tugas kita untuk mengantar, ya, untuk mengantar orang itu tahu produk kita. Oke, itu tugas kita. Sehingga banyak orang di luar sana, kita harus punya prinsip bahwa orang di luar sana itu tidak tahu. Ya, sehingga kita mau kasih tahu. Nah, itu dua hal yang beda ya. Dua hal beda dengan orang produk ini orang awam dengan company kita misalnya, orang awam dengan ini kita misalnya. Itu nomor kesekian teman-teman. Itu nomor kesekian. Tugas kita adalah kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu untuk kita giring menjadi tahu. Oke? Dapat ya mindsetnya ya. Nah, yang kedua, ketika ada orang yang punya banyak polis, kembali lagi ke yang tadi, bahwa mereka juga tidak tahu. Oke, mereka juga tidak tahu, makanya kita kasih tahu. Sesimpel itu, ya. Nah, jadi tugas kita adalah mencari orang yang tidak tahu untuk menjadi tahu, teman-teman. Dan itu banyak sekali, teman-teman. Jangan edukasi dulu deh. Harus punya mindset kita memberitahu dari orang yang tidak tahu. Polis banyak, tetap mereka tidak tahu. Bagi saya, ketika orang punya polis banyak, bagi saya tetap mereka tidak tahu. So kita kasih tahu. Itu dulu ya. Oke, yang kedua adalah konsisten gerak dalam hal branding, teman-teman. Gimana orang bisa tahu ya dengan produk kita kalau kita tidak membooster dengan branding? Apa aja sih brandingnya? Brandingnya adalah saat mungkin one on one dengan kita saat itu. Bagaimana caranya kita membuat orang itu tahu dengan dibungkus ya, dengan dibungkus dengan suatu presentasi kita atau apapun itu. Branding bisa dengan one on one saat kita ketemu atau kita bisa di sosial media branding. Apa sih ini kok banyak orang ini ya? Nah, apalagi sekarang FWD famous banget sekarang ya, sudah ada banyak jagar-jagar di tempat itu sebenarnya untuk menunjang hal tersebut ya. Jadi itu yang kedua, bagaimana cara kita buat membranding ini semua. Kalau teman-teman tidak ada branding sama sekali di dalam bisnis ini, maka teman-teman tidak menyebar kartu nama untuk orang tahu bahwa Anda adalah siapa dan produk Anda bagaimana. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, dari sudah branding, akhirnya dia tahu, teman-teman. Ketika dia tahu bagaimana caranya produk ini menjadi tertarik, itu mulai sedikit edukasi.
Bagaimana orang-orang ini menjadi tertarik, ya. Jadi apabila kita menjual produk dari sesuatu yang cuman sorry to say, oh ya aku tahu, oh itu ya, oh itu ya, oh kritis ya, oh hospital ya, oh asuransi jiwa, dia tahu, tetapi Anda tidak menggiring dia menjadi tertarik dengan produk kita yang kita akan kasih tahu tentang produknya FWD. So, tugas kita adalah membuat dia tertarik. Nah, apa yang membuat dia tertarik, teman-teman? Ya, contoh misalnya, kalau kita asuransi kesehatan, ya, kita membias nih masuk ke ide-ide closing, ya, apa yang menjadi membuat tertarik? Contoh misalnya saya pernah jual produk uh, kesehatan. Apa yang menjadi tertarik? Saya cari dong sesuatu yang ini menjadi boomnya, boosternya dia. Oh gitu ya, Sun. Oh gitu ya. Yang pertama, produk kesehatan kita hidup preminya terjangkau. Jangan bilang murah ya teman. Murah itu ada asumsi orang, oh murahan. No. Tapi terjangkau itu benar-benar momentum dia untuk membeli produk kita dengan harga yang bisa terjangkau. So kata-kata saya selalu di garis bawah ya teman-teman. Karena apa? Karena kata-kata itu menjadi hooknya kita untuk bisa membuat atau mempresentasikan produk kita menjadi sesuatu hal yang tertarik. Oke. Nah, jadi kita bilang produk ini, produk FHCP kita ini kok, Bu, Bapak, Ibu, ya, Koko, Cici, itu preminya sangat terjangkau. Kaunya kadang-kadang aunya itu kayak kau, seperti itu teman-teman. Ya, jadi jangan produk kita sangat terjangkau. Nah, itu kayaknya kurang tertarik teman-teman. Ya, ingat ya, misi kita adalah dari orang yang tahu menjadi tertarik. So, kita memang harus membius produk itu sesuatu yang orang itu bisa melihat dengan mata kepalanya kita ketika presentasi untuk menjadi tertarik itu. Oh gitu ya, dia kayak aneh, nggak pernah mendengar kata-kata kita ketika kita mempresentasikan bahwa produk ini sangat menarik. Oke, yang kedua FHCP. Selain menjadi tertarik, saya selalu bilang, Koko pernah dengar nggak kalau produk kesehatan, asuransi kesehatan, plan yang paling kita start only Indonesia, itu kebanyakan di luar sana juga only Indonesia, Tapi di kita, nah ini bikin jadi tertarik kan? Tapi di kita itu ada bonus Malaysianya. Kita bilang bonus Malaysianya. Nah, jadi tertarik nggak? Tertarik teman-teman. Tertarik. Makanya harus paham ya mengenai step-step tadi ini sesuai dengan gambar yang ada di depan kamera, konsisten gerak. Nah, jadi ketika saya bilang ada bonus Malaysia, itu teman-teman menjadi salah satu yang tertariknya dia. Koko Cici, nah selalu dibuat ada sedikit masalah. Koko Cici, kalau di luar sana ya, jangan bicara brand teman-teman, mending di luar sana. Oke, karena setiap produk itu hampir sama, cuman fitur-fiturnya yang beda. Oke, jadi ibaratnya HP, semua HP itu sama tujuannya ada ini, ada ini. Yang membedakan adalah fitur-fiturnya. Nah, kita di sini menjual fitur. Oke, nah ketika kita ngomong tentang bonus Malaysia, Koko Cici kalau di luar sana, itu kalau plan Indonesia, only Indonesia loh. Mic-nya kemut, enggak, saya enggak kemut. Suara saya masih kedengar? Dengar Cisun aman. Oh oke, thank you. Nah, jadi ketika kita ngomong kepada mereka, hospital kita itu ada bonusnya Malaysia, di luar sana itu kalau kita plan Indonesia, Koko ternyata perawatannya di luar Indonesia. Nah, ini namanya nakal. Nah, saya biasanya gitu. Ini namanya nakal, loncat dari negara. Ketika loncat negara, maka akan yang terjadi adalah di covernya cuma 50%. And then, nah saya selalu bingung. And then di produk kita itu plan Indonesia gratis Malaysia kok. Differentnya adalah lu reimbursement. Nah, tetapi di covernya 100% loh. This is different. This fitur kita. Beautiful produk kita. Nah, ketika kita ngomong kayak begitu, teman-teman, too much, ya, bikin orang tertarik, maka dia akan terkonsep di benahnya. Oh, iya ya, sama-sama on bill gitu loh.
Oke ya teman-teman. Nah, itu yang membuat cara kita bikin orang tertarik. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa bilang kalau di tempat lain itu hobi dan bla bla bla, itu apa tidak di cover, di tempat kita di cover. Artinya, nah ini baru dibungkus nih supaya tertarik ya. Artinya FWD memberikan momentum ini, you take it. Kamu cepat ambil. Karena asuransi itu membahas tentang momentum. Hari ini FWD memberikan Indonesia plus Malaysia, this is momentum. Bisa jadi dia dicabut, bisa jadi. Tetapi hari ini memberikan itu momentum. Itu menggiring ke trial closing, teman-teman. Setelah dia tertarik, menggiring ke trial closing. Oke, jadi satu paket. Gimana caranya kita ngomong kepada nasabah itu dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi menarik, ya kan? Dari menarik kemudian menjadi oke. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita bilang kepada mereka tentang produk ini. Nah, yang kedua ya, yang kedua selling ide kritis. Misalnya, gimana cara orang bikin tertarik? Teman-teman, saya selalu bilang di luar sana, Koko Cici, kita bicara fitur ya. Saya bilang gitu. Jadi kita terlepas dari masalah, di masalah sebenarnya kita bicara fitur ya. Kalau hari ini di brankasnya polis Cici, nah saya bilang brankas nggak hanya uang. Saya bilang brankas itu juga polis. Jadi mewakili, jadi kayak surat uang di situ, ya kan? Di dalam brankas polis Cici, coba cek deh fitur-fitur apa aja. Kalau boleh, saya perlu peremajaan polisnya. Nah, nggak hanya kulit aja produk bisa ada peremajaan kulit. Oke, polis pun perlu peremajaan. Nah, saya bilang kepada dia, coba sih, jadi kita tuh kalau bisa punya polis tuh harus peremajaan terus loh. Harus ada sesuatu update. Coba cek di dalam polisnya. Kalau boleh hari ini aku sharing mengenai produk kritis kita. Nah, itu bikin menarik. Bayangin ya Cici, keluarnya 420%. Ya, itu selalu digedekan. Gede nggak? Kalau 100 sama 420% gede mana? Nah, itu sesimpel itu. Jadi biarkan dia kita tiktokan sama dia itu menjadi choice pilihan. Kalau 100 sama 420% gede mana Cici? Tunggu dia jawab. Ketika dia jawab 420%, Cici pinter. 420% adalah milik kita. Ya kan? 420% adalah milik kita. Cici, yang pertama, apabila kita join di produk ini, kita beli berangkas produk fitur ini, anggap nih di tahun ketiga, kita terjadi resiko, ditegakkan oleh dokter, penyakit yang tidak kita harapkan. Contoh misalnya Cici stroke, udah gak bisa ngapa-ngapain, makan aja tunggu disuap, pakai baju aja tunggu dibajuin. Nah harus gitu teman-teman. Jadi dia bisa berafirmasi gitu loh, pakai baju dibajuin. Nah itu dia kan bisa berafirmasi. Terus makan aja disuapin. Nah, itu dia bisa afirmasi. Ya kan? Mau ke toilet aja perlu bantuan. Nah, ketika seperti itu Cici cair lagi 1M. Menurut Cici, orang ini sangat bantu Cici enggak? Iya sih. Karena apapun Ci, the king-nya itu adalah cash on hand. Money cash Ci. Hari ini kita punya aset masih butuh dijual. Hari ini kita punya aset masih mikir-mikir. Jadi di dalam brankas polis kita, itu kita lihat ada berapakah cair money ketika kita terjadi diagnos hal tersebut. Bayangin Ci, stroke. Nah, kalau kita ngomong stroke, badan kita, tangan kita harus diginikan. Nah, stroke. Biar dia afirmasi. Kalau udah stroke nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Income kagak ada dan lain-lainnya. Ya kan? Nah, langsung ketika saya ngomong seperti itu, nah, beautiful produknya itu ketika cair 1M and the next tahun berikutnya, dokter tersebut kasih info lagi. Sun disuruh cuci darah. Nah, tuh beda Ci sama dokter sama yang satu sama cuci darah. Cair lagi 1M. Menurut Cici, orang ini kasih lagi. Keren gak sih orang ini Ci? Nah, itu keren gak sih orang ini Ci? Kasih 2 kali loh. Kasih 2 kali loh Ci. Iya kan? Nah, terus kita ngomong kasih selalu too much ya. Ketika kita di titik poin itu cair lagi, selalu kita kasih too much. Cair lagi loh Ci. Masuk lagi loh ke brankas kita 1M. Kemudian anggap tahun depannya Ci, kita divonis bypass jantung. Cair lagi loh Ci 1M. Cair lagi loh 1M. Gila nggak sih 3 kali loh kita dikasih Ci.
And then kemudian Tuhan menakdirkan umurnya dia itu adalah umurnya sampai di situ. Gila nggak, Ci? Dia juga kasihkan kita ke anak kita. Dia kasih ke anak kita juga dikasih. Nah, tuh, diputar-putar too much. Artinya, orang itu pasti tertarik, teman-teman. Karena apa? Karena kita menceritakannya bukan sesimpel itu. Jadi membuat masalah dan memberikan solusi yang sangat-sangat berharga buat dia. Yang seperti saya bilang, dari 100% menjadi 420%. Menurut Cici, tanya, menurut Cici gede mana? Itu teman-teman. Jadi masuklah di situ, masuklah kita di situ. Oh, aku Sun udah punya nih asuransi kritis dari A, B, C, D, E. Bagus. Saya bilang, bagus Ci, kan namanya kumpulin uang. Kumpulin uang kagak ada batasnya, Cici. Koko, kumpulin uang kagak ada batasnya. Hari ini orang usia tua masih jaga toko dan lain-lain. Tujuannya kumpulin uang. Dan hari ini kalau Koko udah punya polis A, B, C, D, E, sorry to say, itu kumpulin uang juga. Dan itu kagak ada batasnya. Cuman apabila produk ini yang menjadikan 420%, keren nggak sih? Bukankah kita perlu ya? Nah, tuh, bukankah kita perlu ya? Itu harus ditanyakan. Bukankah kita perlu ya orang yang memberikan seperti ini tuh, bukankah kita perlu ya berkali-kali ini? Kita punya 10 cici, yang 9 itu cuma kasih 100% and then keluar selesai. Tetapi di beautiful produknya kita, dia masih memikirkan kita. Kata memikirkan taruh di otak tangannya. Dia masih memikirkan kita. Keluar lagi masih memikirkan. Gila ini orang memikirkan kita terus. Nah, jadi ngomongnya seperti itu, teman-teman. Ketika kita masuk ke dalam di situ, dia menjadi pemikirannya too much. Keren ya, Sun, produknya. Nah, seperti itu. Masuklah ke situ, teman-teman. Cici cepat ambil. Produk ini setiap perusahaan punya batas kuota. Itu cara trial closingnya. Yang kita khawatirkan ada 2, Cici. Yang satu, Cici menunda berakibat dampak kerugian 420% tidak Cici miliki. Yang kedua adalah aku berperang dengan penyakit. Duluan mana? Beautiful produk ini datang atau penyakit datang? Nah, itu teman-teman. Itu menjadi trial closing. Ya, jadi itu yang teman-teman kasih kepada dia supaya apa? Tadi yang saya ngomong, gimana caranya orang yang dari produk tahu itu artinya, oh kritis ya, itu kan tahu, tapi tidak menjadi tertarik. Dan gimana cara teman-teman bisa menjadi tertarik? Nah, itu teman-teman ya, sebelum nanti kita cerita banyak. Dan yang ketiga, apa yang menjadi bikin tertarik asuransi jiwa? Kita selalu bilang, Cici Koko, asuransi jiwa kita ada 2. Ada short cover, ada long cover. Koko tahu nggak, bahas long cover itu bicara masa pensiun. Bahas pensiun, gila nggak sih? Di tempat produknya kita, ketika di titik usia 65 tahun, 55 or 65 tahun, kita keluarin loh masa pensiun ini bukan dari uang yang kita kumpulin. Tuh, tertariknya tuh. Karena yang namanya pensiun biasanya, ya preminya itu dikembalikan, tetapi kita bukan dari itu, tetapi UP itu dikeluarkan 50%. Ini dahsyat. Ini gak ada orang kayak gini. Nah, tuh teman-teman, selalu bikin gitu, teman-teman bikin tertarik. Gak ada di tempat lain. Ketika usia 65 tahun itu, contoh manual aja deh, manual ya. Kalau kita nabung di bank, bla 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 sampai 10 tahun, yang hadir adalah uang yang kita kumpulin. Bener nggak sih? Kepalanya diturunin. Bener nggak sih? Ini namanya bahasa body language. Nah, kemudian ketika dia sudah bilang benar, langsung kita bilang, kalau di produk beautifulnya kita, bayangin, kita plan nih untuk pensiun, kita plan nih masa tua kita jangan repotin anak, bla bla bla. Kita plan nih gimana caranya kita pegang cash on hand di titik usia tersebut. Sisi nggak perlu repot, nggak perlu manual. Kita nyediakan loh, gila nggak sih? Se-beautiful ini produknya, se-beautiful ini company kita. Ya kan? Nah, jadi yang keluar adalah OP-nya.
Bayangin loh, UP-nya, kata UP dikeluarkan berkali-kali. UP-nya, 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 bukan preminya. Nah, itu yang menjadi dia bikin tertarik, teman-teman. Ya, dia bikin tertarik. Jadi kayak hoax ya, hoax itu sesuatu yang keluar dari omongan kita apabila dipertimbangkan, nanti malam dia nggak bisa tidur. Nanti malam dia nggak bisa tidur, karena ingat, UP-nya, UP-nya. Nah, itu maksudnya. Dan akan menjadi uh, gerbong follow up untuk case-case yang akan cair di minggu ke depan, di bulan berikutnya. Ya kan? Nah, itu yang kita berikan terhadap produk case-nya kita, beautiful produknya kita. Saya bilang beautiful produknya kita. Sampai ada pada titik begini, Sun, produkmu ini ya, kalau dibandingkan dengan yang lain, dia bilang, di sini itu lebih dapatnya lebih banyak di tempat lain. Pertanyaannya, apakah saya sebagai agent langsung menciut? No. Apakah pertanyaannya, produkmu ini kalau di sana itu dengan premi segini dapatnya segini, kalau di tempatmu preminya segini dapatnya cuma segini. Apakah saya menciut? Tidak, karena saya menjual fitur. Saya bilang kepada dia, Cici Koko, kalau hari ini Koko Cici berarti paham dong, kalau punya berarti Cici pernah punya polis yang ingredientnya begini 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 begini. Nah, kalau hari ini kita bicara Cici Koko punya 9 polis asuransi jiwa pure. Pertanyaannya gini, boleh dong ada orang di titik misalnya di usia 65, 70 tahun kita masih sehat. Benar nggak ya? Kita masih sehat. Terus kemudian kita di titik tersebut kita butuh cash on hand. Coba saya tanya kok, 9 polis mana yang bisa nolong? 9 polis katanya Koko, mana yang bisa nolong? Dia diam dan saya langsung jawab. Saya jawab ya kok, tidak ada satupun yang bisa nolong Koko. Nah, itu ngomongnya. Dan ternyata kalau Koko beli produknya kita, ya dengan nilai tunai asumsi di tahun ke-70 ini, lihat kok, kita nilai tunainya. Di tahun 70 itu terbentuk sekian. Apabila ini menjadi need kebutuhanmu, hanya ini yang menolong cash on hand lu di saat itu. So, artinya kita mencari different. Boleh dong keranjangnya itu sama semua. Tapi boleh juga dong kita punya satu keranjang yang benar-benar ada di titik tersebut. Mana punya value di situ ketika dibutuhkan. Teman-teman, ketika saya ngomong seperti itu, dan awalnya dia sampai ngomong begitu-begitu, euforianya menghadap produk kita, Koko sorry, saya menjual fitur yang different. Jangan bilang, kok iya, di tempat kita nggak ada. Jangan. Koko sorry, ketika dia ngomong seperti di tempat kita different manfaatnya. So Koko harus butuh produk yang jenisnya beda. Jangan sama kok. Karena bisa jadi kejadian itu ada. Ketika kejadian itu ada, saya cuma tanya, dari 9 polismu, apakah dia bisa menolong? Jawabannya, tidak. Kata 9 polis, tunggu lu mati baru keluar. Karena tidak ada menjamin nilai tunainya yang berkembang dan bertumbuh. So, ini yang menjadi fitur yang Koko harus miliki. Nah, tuh kita masuk. So, ini menjadi fitur polis-polis Koko yang harus dimiliki. Langsung teman-teman ambil saya 3 miliar. Apakah dia ngomong mahal? Tidak. Karena dia butuh fitur dan dia tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu teman-teman. Ya. Nah, jadi itu dari FHCP, dari crisis cover, dari asuransi jiwa, itu bagaimana caranya kita bisa membuat tertarik, dari dia tahu menjadi tertarik. Dia tahu asuransi jiwa itu adalah ini ono untuknya mati, untuknya ini, untuk ini. Tapi bagaimana cara kita menarik? Benar nggak? Dia tahu kalau kritis itu keluar bla 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 bla. Bagaimana kita supaya tahu produk kita menarik? Nah, itu teman. Dan FWD tiga-tiganya mempunyai fitur yang menarik. So, kita bangga dengan company kita. Tiga-tiganya. Jadi kalau di tempat lain ya, saya survei itu, paling yang menarik cuma satu doang. Satu aja. Yang lainnya 11-12 sama. Dan FWD punya fitur yang different, tidak ada di tempat lain. Dan ini momentum kita untuk orang yang tidak tahu menjadi tahu.
Dan ini tugas kita untuk orang menjadi tahu, menjadi tertarik. Gitu teman-teman. Ya. Nah, ketika orang sudah menjadi tertarik, teman-teman, ya kan, dari orang yang apa namanya, yang tertarik itu, bagaimana caranya orang itu menjadi yang keempat ya, bagaimana orang itu menjadi suka. Suka itu dalam arti butuh. Ya kan? Suka itu menjadi butuh. Ketika menjadi butuh, maka yang kita berikan, yang kita himbau adalah masalah. Ya, karena sudah mencapai di titik 4. Titik 4 ini menuju titik 5. Kalau titik 5 itu closing. Teman-teman baca. Ya, titik 5 itu closing. Jadi bagaimana caranya di titik 4 itu menjadi suka, menjadi lebih tertarik, ya. Teman-teman harus menceritakan telling story. Harus menceritakan telling story. Contoh misalnya dari FHCP. Saya punya nasabah, awalnya dia punya plan A. Ya kan? Kesininya 5 tahun berikutnya dia klaim dia terbanglah ke Penang. Pertanyaannya, di covernya cuma 50%. Pertanyaannya, rugi nggak kagak dia? Rugi. Karena menurut dia, di covernya berharap 100%. Ya kan? Berharapnya 100%. Nah, dia sampai bilang kepada saya, nah itu telling story. Nah, itu mulai menceritakan. Dia sampai bilang kepada saya, gila sih Sun, tahu gitu. Nah, ketika bilang kita cerita telling story, itu kan dia melihat kita tuh, cara kita ngomong tuh, ya kan? Dia melihat kita, ketika dia melihat kita, itu membius dia untuk membuat satu keputusan atau sesuatu yang oke deh, bagus ini, itu teman-teman. Bahasa pertimbangannya kecil. Contoh bahasa pertimbangan itu gini, aduh Sun, gue masih punya hutang, aduh Sun, gue masih punya ini, aduh Sun, gue masih punya ini. Itu akan memperkecil pertimbangan atau handling objection-nya kalau teman-teman menceritakan yang nomor 4 ini tertarik, jadi suka banget. Ya kan? Karena kita menceritakan hal itu, dia sampai bilang loh Koko Citi, aduh. Nah, kalau Cici Koko sudah jam terbangnya ini, bukankah kontrolnya itu nanti ya juga di Penang dan terus seperti itu. Nah, itu membuat kita menjadi keputusan. Ya, jadi bagaimana bisa menjadi suka. Nah, terus kemudian untuk produk kritis, bagaimana bisa menjadi suka? Cici, kalau hari ini ada orang kasih. Cici pilih kasih orang satu atau satu orang kasih 4 kali. Bener nggak sih kalau hari ini udah keluar nih cair nih 1 miliar nih, anggap untuk biaya hidup, anggap untuk ini ono, habislah seperti itu. Dan keadaan seter udah nggak bisa kerja lagi. Kemudian ditambah lagi udah jatuh ketimpa tangga Cici. Itu ada nasabah saya Cici. Terus kemudian divonis sama Tuhan suruh cuci darah. Nah loh, uangnya udah kagak ada Cici. Tapi karena ada fitur ini dicairin lagi nih sama orang, sama company kita, dicairin lagi 1 miliar. Ada lagi sampai dia bilang haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah, nerima lagi. Nah itu kita ceritakan sampai orang itu bilang begitu loh Cici. Jadi di situ membiasnya adalah ketangkapnya adalah benar ya, dapat lagi loh. Karena mau 1 miliar, sorry to say, juga dibilang kecil juga bisa kecil teman-teman, iya kan? Terus ditimpa lagi, iya kan? Jatuh ketimpa tangga lagi, kena resiko sakit kritis lagi, seperti itu. Akhirnya ya seperti itu. Nah itu orang menjadi suka dan mengecilkan. Hari ini kalau ada orang ini memberi kamu seperti itu, please deh, ya biaya hidup itu besar. Kita cerita, biaya hidup itu besar. Biaya hidup itu tidak mewakili diri kita. Adalah orang-orang yang kita cintai itu adalah biaya hidup. Biaya dapurnya itu dari dapur bapak, dapur ibu, dapur anak-anak. Biaya pendidikan dari anak 1 sampai anak 4 kalau anaknya 4. Ya kan? Biaya cicilan karena ini itu namanya biaya. Selama kita hidup, ya kan kita butuh biaya. Orang bisa saja ngomong tidak perlu asuransi, tapi tidak akan bisa keluar dari mulutnya tidak butuh income. Nah, ketika bicara income, this is product.
powerful terhadap income lu. Nah, tuh, bikin suka kan? Nah, cerita-cerita kan? Nah, itu teman-teman, kita masukkan kepada di situ, itu menjadi orang nomor 4 yang menjadi tertarik itu benar-benar mengecilkan pertimbangan-pertimbangan dia yang ada ini. Kalau hari ini Cici Koko ya, dari semua biaya hidup, tertera katakanlah 60 juta setahun itu udah berapa? Kalau itu dibayar dengan harga sekian, masa sih mikir? Masa sih mikir? Ya kan? Karena company itu nggak mikir loh. Ngasih kita tuh nggak mikir. Dari premi segitu ngasih segitu nggak mikir. Nah kita cuma mengeluarkan premi segitu, masa sih mikir? Itu. Masa sih mikir? Jadi dari situ teman-teman menjadi benar-benar suka banget. Dan kata-kata hoax yang ada yang saya omongkan itu menjadi pertimbangan nanti malam dia nggak tidur dan ketika kita follow up langsung masuk. Itu teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita tidak suka? Karena kalau sudah di poin keempat, itu biasanya orang timbul handling objection atau pertimbangan-pertimbangan. Nah, biasanya kalau kita pertimbangan ke pertimbangan, itu selalu masukkan, sorry to say ya, Koko Cici, pernah dengar nggak orang agent itu memaksa nasabah? Pernah dengar nggak? Kalau saya langsung ngomong kayak gitu. Biar kata-katanya singkat, padat, jelas, tapi jawabannya kena. Pernah nggak ada agent, kata-kata ada agent memaksa nasabah? Dia akan jawab kok, jangan salah, dia akan jawab. Sering, ya kan? Sering. Nah, tahu nggak Cici, sebenarnya kalau ada orang yang memaksa, bersyukurlah. Artinya orang tersebut sama Tuhan masih dikasih kesempatan ketemu dengan agen tersebut. Sama Tuhan masih disadarkan ketemu dengan agen tersebut. Sama Tuhan masih terus di follow up untuk ketemu agen tersebut. Karena apa? Karena yang namanya agen itu bukan memaksa, tetapi dia berchallenging. Duluan mana? Saya datang atau penyakit datang? Kalau kena itu dia buyar langsung dengan kata-kata agen memaksa. Karena agent itu berchallenging Koko Cici. Duluan mana? Saya datang atau penyakit datang? Kalau penyakit itu datang duluan Cici, sorry to say, saya hanya bertunduk sedih. Sedih saya. Saya tidak bisa membantu keuangannya Cici. Apalagi Koko adalah sebagai pencari nafkah. Sedih saya. Kata-kata sedih saya. Karena challenging saya adalah duluan penyakit datang. Memaksa saya mungkin kurang Tuhan. Nah, itu cara ngomong. Saya sampai dalam diri saya, Tuhan memaksa saya kurang Tuhan. Sehingga penyakit duluan datang. Sampai sebegitunya Cici. Jadi kalau ada agent memaksa, itu sebenarnya bukan memaksa. Tetapi Tuhan masih mengingatkan terhadap kita. Bahwa kita masih ditemukan agent. Kita masih prioritas. Bisa memiliki polis-polis. Yang tujuannya adalah menjaga harta kita, menjaga tujuan kita. Karena polis itu adalah financial planning. Bagaimana cara kita memplanning keuangan kita dengan baik dan sehat. Nah, ini nggak ada tuh kata-kata dia memaksa-memaksa gitu, kagak ada teman-teman. Udah langsung buyar kena omongan saya udah langsung buyar. Kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah, hari ini Cici, Koko, bagian dari apa? Tuhan mempertemukan Koko Cici sama Sun. Artinya Tuhan masih memberikan satu pintu. Ini loh, cepatlah. Karena insurans itu bagian dari usaha. Insurans itu bukan jual beli produk dan bla bla bla. Enggak. Karena dia berwujudnya adalah ketika usaha kalian itu berhenti karena satu resiko. Jadi Tuhan memberitahu. Cici Koko, hari ini ketika saya datang hari ini Koko, berartinya saya menjadi tangan Tuhan untuk bisa. Cici, ini loh, ini bagian dari usaha Cici. Usaha itu bukan hanya membuat pabrik, membuat ini, membuat anak, membuat ini. No.
punya insurans yang maksimal, punya insurans yang optimal, itu bagian dari usaha Cici. Pertanyaannya, apakah sejauh ini sudah maksimalkah polis-polis yang dimiliki Cici? Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus tahu benar apa yang perlu kita sampaikan menjadi orang tertarik, menjadi suka, benar-benar more suka. Ketika more suka, maka disitulah kesempatan dia untuk memberikan keputusan. Benar ya Sun? Oke deh Sun. Sekalipun orang itu punya banyak polis. Karena kita jual fitur yang different dari perusahaan lain. Nah, jadi ketika kita ngomong seperti itu, yang kita bilang apa suka 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 apa suka suka gitu, itu menjadi jujur itu pedang untuk follow up kita itu easy simple. Pedang itu untuk memfollow up pedang. Nah, jadi kita masuk ke sana teman-teman. Jadi orang yang bisa suka. Ketika sudah suka, kita sudah ini. Nah, misalnya kayak begini. Aduh Sun, tapi ini keberatan preminya, misalnya kayak gitu. Oh, nggak masalah Cici. Kita di sini memberikan 1 miliar kayak kemarin. Nah, itu cara ngomongnya. Karena kemarin nasabah saya bilang, Cici Koko, Sun aku bikinin 1 miliar. Sun aku bikinin 3 miliar. Sun aku bikinin 4 miliar. Sun aku bikinin 5 miliar. Itu karena dia sudah memperhitungkan dari income yang dia terima. So untuk survive terhadap kedepannya jika terjadi resiko, dia udah tahu. Nah, pertanyaan gini Cici, sorry to say, pengeluaran Cici berapa? Boleh ya Sun bantu. Di sini bukan hanya untuk menjual asuransi Cici, tapi di sini saya ingin tahu benar-benar pengeluaran Cici berapa? Bukan pemasukan teman-teman, pengeluaran. Ya, pengeluarannya Cici berapa? Pengeluarannya disebut. Misalnya pengeluarannya 50 juta. Nah, kalau 50 juta dikalikan 12, survive 5 tahun itu berapa? Cici, ini yang dibutuhkan loh. Ternyata ini 3 miliar yang dibutuhkan. Nah, artinya ini tidak bisa downgrade. Ya, kalau upgrade oke. Tapi minim ini menstabilkan bagaimana income kita ketika terjadi sesuatu. Ini jawabannya, Cici. Dan luar biasanya 3M ini dibeli dengan sekian. Aku bilang dibeli ya Cici, karena ini bagian berangkas. Saya nggak cerita asuransi kesehatan. Asuransi orang sudah punya banyak polis, tapi tertarik dengan fitur kita. Nah, itu kita bilang dibeli cuma hanya sekian. Nah, kalau dibeli cuma hanya sekian, Cici, ini apakah masih keberatan? Itu dulu teman-teman. Jadi kita masuknya adalah kebutuhannya dia, keberatan. Iya, Sun keberatan. Oke, Cici, nggak apa-apa. You want to be start, maybe 3/4-nya. Nah, jadi kalau misalnya 3 miliar, dikurangi lagi nih 1/4. Jadi tinggal berapa teman-teman? Ya kan? Tinggal berapa tuh? 3M dikurangi 1/4. Kalau 1/4 itu ketemu kan preminya berapa teman-teman? Kalau preminya ketemu dengan berapa, akhirnya yang terakhir separuh. Biasanya orang kalau separuh tuh final teman-teman. Di armor 3M setengah separuhnya. Oke Cici, you be start. Jangan tidak memulai. Nah, itu harus dipetakan. Jangan tidak memulai. Ingat ya, fitur kita 420% disebut lagi. Oke? Disebut lagi. Ingat fiturnya. Cici boleh apa namanya? 420% bisa Cici separuhnya. Akhirnya apa? Oke deh Sun, yang ini kayaknya bisa. Tuh teman-teman. Ya kan? Jadi kita jangan sungkan-sungkan mencari non medicalnya dia misalnya usia 45 tahun, usia 40 tahun 3M misalnya. Ya udah, teman-teman jangan sungkan kalau di depannya orang ini adalah orang yang marketnya oke. Marketnya oke, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Nah, oke. Nah, Cici setelah saya tadi cek pengeluaran Cici segini kan butuhnya 3M tuh. Cici bisa 1,5 M. Berarti Cici punya hutang 1,5 M. Kira-kira 1,5 M kapan sih? Nah, tuh teman-teman. Sudah 1,5 M tahun, 1,5 M closing loh. Tapi kita ngomong PR-nya berarti 1,5 M, Ci. Ini kita ngomong bahasa inflasi tahun ini.
Kalau 2 tahun, 3 tahun lagi inflasi semakin naik, jangan salah, Ci, peremajaan polis. Kulit nggak butuh peremajaan aja, kulit nggak hanya kulit aja butuh peremajaan. Polis pun butuh peremajaan. Because why? Inflasi. Kalau kulit, ya usia mau bertambah lah. Kalau usia bertambah, anti-aging bertambah. Kalau polisnya itu, kalau inflasi hidup itu bertambah, ya duitnya harus bertambah, Cici. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita berikan orang supaya menjadi suka banget teman-teman sama kita, ya. Dan akhirnya menjadi yang kelima, yaitu closing, ya kan? Closing. Nah, ketika closing itu apa yang membuat kita tahu ininya closing? Yang pertama, kita ingin tahu datanya dia. Jadi teman-teman harus punya, kalau saya manual ya, tipenya manual. Jadi saya tuh punya kertas yang isinya begini, nama, email, apa namanya, terus kemudian berat badan, tinggi badan, dan bla bla bla, semua itu saya punya manual. Ya, saya punya manual. Di depan saya expressing one on one, saya langsung kasih dia. Cici, boleh nggak? Ini dicatat datanya, Cici. Boleh nggak ini dicatat datanya? Oh, oke, Sun. Misalnya kalau dia nggak mau catat, kita yang tanya, kita yang catat. Gitu. Ya kan? Kita yang catat. Nama orang tua, Ci, bla 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 bla. Itu benar-benar yang masuk ke nomor 5, teman-teman. Itu benar-benar ke oke closing. Ya kan? Terus kemudian langsung kita ngomong, Cici nanti bayarnya kartu kredit atau auto debit. Saya nggak bicara yang ini ya, teman-teman. Nggak bicara bulanan atau tahunan, karena saya mindsetnya dulu adalah tahunan dulu. Mindsetnya adalah tahunan dulu. Ketika tahunan, kemudian kita ketemu dia berat, putuskan 6 bulan. Nah, dari 6 bulan dia masih berat, putuskan 3 bulan. Dari 3 bulan, ya baru nggak bisa ngomong tuh, udah ke basement kan 1 bulan. Iya kan? 1 bulan itu ya udah nggak bisa ngomong, teman-teman. Ya kan? Tapi biasanya kalau orang itu masih bisa saya naikkan, karena gini, agent itu harus belajar juga cara mengupdate gimana sih cara kita ketika ngomong sama orang, ketika saya ngomong kayak gini, dia harusnya kemana nih? Contoh, misalnya, dia ngotot nih sebulan. Saya selalu berusaha untuk begini, Cici, sebulan, nggak 3 bulan, tah. Nah, itu teman-teman. Jadi, biasakan kita men-trial itu, teman-teman. Cici, nggak 3 bulan, tah. Lebih enak 6 bulan. Karena udah yang setahun udah jedok, kagak bisa. Misalnya seperti itu, ya kan? Saya biasanya setahun itu cara ngomong saya adalah pakai kartu kredit. Kalau habis dari kartu kredit, Cici bikin ke kartu kreditnya aja bulanan, gitu biasanya. Tapi kalau orangnya tidak punya kartu kredit and dia not like kartu kredit, maka saya mutusnya naik tangganya seperti itu. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan, nah itu. Karena apa, teman-teman? Saya berusaha menjadi challenging untuk seperti itu. Hari ini yang kategori MDRT itu hanya di FYP. Sehingga mindset kita adalah bagaimana caranya merebut mahkota FYP. Merebut tahunan dulu. Kita berusaha untuk men-challenging diri kita. Merebut tahunan dulu. Ketika merebut tahunan dulu, saya rasa kalau jam terbang skill kita ke sana, kita akan melandainya ke bawah. Tapi kalau kita jam terbangnya orang suruh sebulan, kita akan melandainya ke atas, berat, teman-teman. Ya, berat. Ngengkolnya untuk ke mana ini berat gitu. Jadi itu yang berusaha untuk kita masuk ke sana, masuk ke trial closing nomor 5-nya itu. Nah, setelah kita dapat itu yang dia oke ya, dia oke, apa namanya, minta semuanya udah oke, baru kita kita submit ya kok. Nah, gitu teman-teman. Ya, kita submit di depannya dia, di ininya dia, nah semuanya. Kalau misalnya nasabah ini ada di luar kota, biasanya saya sering pakai Zoom. Kenapa? Dia biar tahu mimik saya, biar dia tahu body language saya. Jadi minta aja Zoom, teman-teman. Bahkan saya bilang sama my agency office, saya bilang, agency office harus ada limit Zoom. Because why? Karena kalau kita ketemu dengan nasabah yang ada di luar sana, minim gerak-gerik saya di dalam Zoom mewakili ketika saya ngomong sama dia. Jadi saya itu paling sering ngomong dengan nasabah itu di depan Zoom, di belakangnya itu istrinya, kadang-kadang tongol anaknya, ya kan? Itu menjadi senjata mati saya.
oh anehnya udah berapa? Nah, kayak gitu itu padahal saya masuknya uang pertanggungan itu yang gede, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi ketika saya bilang pada my agency untuk siapkan untuk Zoom seperti itu, wah, itu teman-teman. Itu yang menjadi saya ngomong sama dia, body language dia, pertanyaan saya tahu orangnya dia jawab atau tidak, ya kan? Nah, dan itu terus kemudian menjadi remote selling, teman-teman. Oke, nah setelah orangnya itu udah closing, udah apa, saya selalu menutup dengan begini. Saya selalu itu always my one stop my service. Jadi saya bilang sama gini, Cici dan Koko kalau ada apa-apa bilang ya sama kita, biar kita bantu untuk apa plan yang dibeli Cici. Jujurly, nasabah itu uh, ending semuanya adalah beli klaim. Insurans bendera apapun tujuannya cuma satu, dia beli klaim. Dan saya di sini sudah di titik pelayanan nasabah. Saya bilang begitu. Jadi saya membantu untuk memberikan apa namanya hak yang kamu miliki ketika kamu tidak mau. Ya, nggak ada orang yang mau penyakit. Tapi ketika kamu terjadi sesuatu ini menjadi hakmu. Memang mekanisme cara kerja company asuransi itu adalah di sini. Sebanyak apakah premi masuk dan klaim 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 masuk, ya kan? Nah, memang di sini ya saya bilang begitu teman-teman. Hubungi kita ya. Saya selalu bilang begitu. Terus kemudian saya selalu bilang begini teman-teman. Cici, Koko, dari penjelasan saya, adakah pertanyaan yang perlu ingin tahu? Nah, teman-teman jangan sungkan-sungkan ngomong seperti itu. Karena apa? Apapun itu orang tidak tahu, ada sebuah unek-unek yang kepingin tahu, and then dia tidak apa pingin tanya tapi sungkan atau apa gitu teman-teman. Jadi suruh tanya dia teman-teman, suruh tanya apa yang perlu dikasih tahu sama kita. Dan kalau sudah tidak ada, baru kita ngomong, Cici, Koko, gimana presentasi saya terhadap Koko Cici? Apakah cukup jelas? Teman-teman, jangan salah. Kadang-kadang agent cuman cukup menjelaskan gitu doang, terus kemudian buy, orang beli buy. Kalau saya no, kalau saya Koko Cici, bagaimana penjelasan saya hari ini? Apakah diterima dengan baik? Apakah jelas penjelasan saya? Saya selalu gitu teman-teman. Because why? Karena kalau misalnya itu dia tidak jelas, yang tadi kamu ngomongin itu, yang ini apa ya? Biar dia tahu, biar dia tanya. Tetapi kebanyakan orang yang sudah saya jelaskan selalu bilang, very simple, easy, jelas, very, very clear. Selalu begitu teman-teman. Artinya itu yang menjadi, ayo semua yang ada di sini 65 orang ya. Kalau leader yang ada di sini, saya izin saya sharing untuk apa tim-tim pemula, tim-tim teman-teman leader. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu terobosan, menjadi salah satu apa namanya motivasi bagaimana caranya kita closing, karena dengan adanya sering seperti ini itu membangkitkan semangat kita untuk di lapangan mengenalkan dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan kita belajar mengenai cara level-level orang untuk bisa mendapatkan big 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 case gitu ya. Jadi kita juga harus belajar tentang hal itu. Dan untuk teman-teman yang pemula, bagaimana caranya kita insight untuk meningkatkan produktivitas? Satu teman-teman, pesan saya, cobalah untuk menjual satu produk dulu. Don't you jual yang lain-lainnya. Cobalah. Satu minggu, lu kalau fokus armor, jual armor aja. Jangan selingkuh dengan produk yang lain. Kecuali orang itu tanya. Tapi berusahalah untuk seperti itu. Supaya apa? Kalau satu hari 5 orang armor, 2 hari, 3 hari, 4, 5, saya yakin dan percaya teman-teman, Anda akan ahli di bidang itu. Setelah ahli di bidang itu polis, itu closing pasti cepat. Kalau teman-teman jual langsung ketiga, teman-teman aja bingung. Mau pakai yang mana ya produknya ya? Terus si nasabah tanya, apa dulu ya? Ini ono ya. Jadi panjang. Iya kan? Jadi gimana cara meningkatkan? Cobalah fokus dulu untuk pemula.
Jual mana yang kamu bisa dulu. Kalau kamu bisa asuransi jiwa yang tipenya adalah di lapangan banyak orang punya polis pun kita bisa beli, jual. Jual kritis. Ketika di lapangan nasabah punya banyak pun kita bisa beli, jual. Jadi jual yang spesifik itu. Latih seminggu, 2 minggu, Anda akan ada ahlinya. Latih dari seminggu, 2 minggu dengan berbeda caranya. Mungkin yang ini, oh cara kayak gini gini ya, cara kayak gini gini ya, cara kayak gini gini ya. Itu yang menjadi satu terobosan teman-teman untuk menaikkan yang dari biasa tahu menjadi ahli di dalam sini untuk menjadi membuat orang tertarik teman-teman. Sehingga teman-teman, ya kita baca yang ada di bawah. Ini kita baca benar-benaran ya. Tidak ada nomor 5 jika tidak ada nomor 4. Ya. Jadi tidak akan ada closing kalau tidak ada nomor 4. Coba nomor 4 itu apa? Nomor 4 artinya orang itu tidak suka dengan kita tidak bisa bikin tertarik dengan dia. So di mana kita bisa nemukan closing, teman-teman? Betul ya? Jadi tidak ada nomor 5, jika tidak ada nomor 4 di bawahnya. Tidak ada nomor 4 jika tidak ada nomor 3. Jadi gimana orang yang suka dan suka jika teman-teman tidak membungkus semuanya itu menjadi satu presentasi, menjadi tertarik dan dia jadi tahu. Oke teman-teman, tidak ada nomor 3 kalau tidak ada nomor 2. Gimana orang-orang tahu kalau kamu tidak pernah branding, kalau kamu cuman begini-begini aja? Iya kan? Brandingnya cuman branding masalah ini ono, ini ono, ini ono. Teman-teman boleh cek deh branding saya, status saya, atau saya tidak ada satupun branding yang tidak berbau bisnis. Gila banget sih saya. Saya sampai heran. Saya tidak pernah branding kalau tidak berbau bisnis. Sampai teman-teman saya tahu, Sun kalau tidak asuransi tidak pernah ada branding. Gila nggak? Sampai keluar seperti itu. Artinya saya sudah melakukan di nomor 2. Iya kan? Nah, ini teman-teman, tidak ada nomor 2 jika tidak ada nomor 1. Lu mau branding, tidak ada nomor 1. Lu tidak ada tujuan orang pingin tahu. Lu tidak ada tujuan orang yang tidak tahu pingin tahu. Lu nggak ada tujuan ke sana supaya bikin orang tahu, teman-teman. Saya join di FWD 2 bulan. Kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan. Saya sudah melakukan yang di mall-mall itu. Apa sih namanya? Kok gue lupa ya. Apa sih? Yang di mall, Pameran. pameran. Saya masih 2 bulan di FWD, teman-teman. Betul, open buat Pak Diko. Saya masih 2 bulan, saya berani loh di Royal Plaza, di Sidoarjo, di mana itu. Saya buka, teman-teman. Karena saya di nomor 2, orang yang tidak tahu jadi tahu. Iya kan? Orang yang tidak tahu jadi tahu. Oh, FBD ya. Oh, FBD ya. Minim gitu. Minim ketika sudah ngobrol, oh baru tahu kalau di FBD ada kayak begini ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Dan yang terakhir, tidak ada nomor 1 jika tidak ada gerak. So, teman-teman, kalau tidak ada gerak, otomatis tidak ada orang yang tahu. Kalau teman-teman tidak ada gerak, so otomatis teman-teman tidak memberitahu dan cari tahu. So, kalau tidak ada gerak, income kira-kira gerak nggak? Kagak. Ya kan? Kata Tuhan gini, lu pingin income, tapi lu nggak gerak, halu. Kata Tuhan gitu. Lu kepingin income, tapi lu nggak nyoba big cash, halu. Lu kepingin income, tapi cara kerja lu kayak orang setengah-setengah, halu. Jadi kata Tuhan, halu, 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 halu. Itu kata Tuhan loh teman-teman. Sehingga saya percaya, ya Tuhan, saya pingin gede Tuhan, biar saya nggak halu Tuhan. Saya kepingin Tuhan, gimana caranya saya dapat BYD Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, sampaikan saya Tuhan. Please Tuhan, kasih saya BYD Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Saya ketika menemukan BYD, itu bagian dari keringat, tangisan, darah, doa, dan kerja yang main-main. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya temukan 1 orang BYD Tuhan. Saya sudah berusaha ngomong ke orang-orang yang punya market di BYD Tuhan. Saya sudah ngomong Tuhan. Tuhan berikan Tuhan 1 aja dulu Tuhan.
Satu aja dulu. Gimana caranya saya bisa di titik BYD? Produk ini keren Tuhan. Temukan saya dengan orang yang bisa memiliki BYD Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Waktu saya BYD itu Februari, teman-teman. Februari saya sudah ngomong ke beberapa orang yang sudah punya ini BYD. Karena dalam mindset saya akan menawarkan orang punya BYD ketika dia punya deposito di atas 15 miliar. Jika dia tidak punya deposito di atas 15 miliar, nonsen. Jadi saya fokus. Karena ini masalah 3M setengah, 3M setengah, 3 kali, teman-teman. Saya fokus cari itu market itu cari Februari, teman-teman. Kalau nggak salah ada 5 suruh bikinkan proposal, teman-teman. Ya kan? Mau proposal teman-teman nih, terus akhirnya ya itu tadi sampai saya menemukan BYD. Pertanyaannya begini, usaha ini menjadi salah satu usaha yang Tuhan berikan karena kemurahannya, Tuhan berikan karena saya berjuang, Tuhan berikan karena saya ada di titik yang benar-benar concern dalam bisnis ini. All out aku di FWD. Karena apa? Produknya sangat-sangat bagus. Sehingga menjadi satu ketertarikan dan challenging bagi saya. So, teman-teman, saya juga belajar di sini, saya hanya menyampaikan apa yang saya alami, tidak lebih dari itu. Apa yang ada di saya, kalau misalnya ini jangan diambil teman-teman, apapun itu, teman-teman leader Anda yang paling the best, terbaik. Tetapi jika apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi, saya menjadi berkat untuk teman-teman, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi the top, dan see the top untuk kita teman-teman. Gitu Desi. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ya yang luar biasa kepada speaker kita pada hari ini. Wow, luar biasa. Semua masih stay loh, Cik Sun. Gila, keren-keren ya. Oke, tanpa berlama lagi, kita akan buka 5 pertanyaan yang terbaik. Tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa akan ada hadiah 5 untuk pertanyaan yang terbaik. Oke. Nanti jurinya adalah Cik Sun, ya, karena Cik Sun adalah speakernya, maka jurinya adalah Cik Sun. Siapa yang akan mendapatkannya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Silakan. Ini ada yang angkat tangan. Silakan. Saya Des. Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Cik Sun, sebelumnya selamat siang, Desi juga selamat siang ya. Saya dengan Ya. Jakarta FFD Mitra ya. Saya mendengar dari awal ya, apa yang disampaikan oleh Cik Sun itu sesuatu yang luar biasa. Ya biasanya kita hanya mendengar tapi kita melihat juga. Ya biasanya kalau kita si A jago hanya mendengar aja. Tapi saya melihat bagaimana kinerja Cik Sun sampai dengan terakhir itu bisa di BYD ya. BYD itu dengan total FYP itu mendekati 5 miliar, luar biasa, itu unitnya ya, itu mendekati 5 miliar. Tadi Cik Sun sudah menceritakan banyak sekali cara kita bertemu dengan calon nasabah, bagaimana kita melakukan aktivitas di lapangan dengan nasabah ya. Jadi saya juga melihat Cik Sun tipikalnya yang luar biasa. Kita bisa baca agent-agent yang top di industri ini, kita bisa melihat dari casingnya. Ya, salah satunya adalah Cik Sun yang casingnya luar biasa. Pertanyaan saya sih simpel, Cik Sun ya. Saya lihat Cik Sun sebagai seorang leader, tapi bisa karena tema ini Future Me ya, Future Me berkaitan dengan rekrut ya. Jadi saya lihat Cik Sun dengan personal selling-nya yang luar biasa. Nggak banyak leader seperti itu, tapi bisa membentuk tim juga. Ya, kebetulan kita satu brand ya. Jadi saya lihat di report Cik Sun itu dalam merekrut juga tuh luar biasa loh. Ya, bagaimana Cik Sun mengatur waktu, ya, mengcoaching, ya, karena pasti punya leader-leader yang lain ya. Di kesibukan, bagaimana Cik Sun bisa menjelaskan, kebanyakan juga di sini leader, bagaimana kita mengatur waktu. Kalau saya sih, saya membuat seperti timetable. Jadi sampai dengan Juni saya melakukan yang namanya personal selling. Juli ke atas tuh saya baru melakukan yang namanya rekrut.
ya. Rekrut ini juga hanya untuk memenuhi kebutuhan validasi. Tapi saya melihat saya tidak bisa memakai mindset seperti itu untuk validasi, karena di bisnis ini makin besar kita membuat satu jaringan, makin besar kita punya yang namanya income. Karena saya selalu pakai prinsip gini, saya lihat orang tuh dinyatakan sukses di industri asuransi jiwa kalau dia sebagai leader di mana overriding dia lebih besar dari komisi yang dia dapatkan. Ya, bagaimana Cik Sun bisa memberikan satu advice ke kita? Ya, walaupun saya secara produksi pribadi itu luar biasa, tapi saya bisa melakukan rekrut ya berkaitan juga dengan future me. Terima kasih, Cik Sun. Oke, thank you Pak Daniel. Izin saya jawab Pak. Jadi ketika gimana caranya untuk bisa tetap rekrut dengan tetap selling seperti itu, karena pada awalnya saya memang mindset saya adalah bergerak di dua bidang. Jadi kalau tadi Mbak Daniel bilang, saya kalau di Januari sampai di Juni itu selling, kalau di Juli sampai di akhir itu adalah rekrutmen, itu sah-sah aja sih, sah-sah aja. Tapi cobalah dalam tiap tahun itu kita selalu merubah sesuatu apa yang menjadi kita harus perlu belajar. Kalau saya secara pribadi, saya mulai dari awal itu udah kerjanya untuk dua. Jadi bagaimana saya capai dalam 1 bulan itu selling, dan bagaimana saya capai dalam 1 bulan itu harus ada NAA seperti itu, harus ada rekrut. Pokoknya saya selalu cek dalam diri saya, karena saya juga baru ya di FWD, bagaimana saya mem-BOP, saya harus punya kemasan BOP Pak, supaya gimana caranya orang mengenal dengan bisnisnya FWD ini menjadi beda, dan itu saya sudah dapatkan kemasan itu, ya kan? Saya nggak hanya sekedar cuman BOP begitu aja, no. Gimana caranya bisa menjadi tertarik? Nah, itu di awal sudah saya lakukan. Itu sudah awal saya dilakukan karena bagi saya untuk menemukan agen berlian itu adalah kayak kita menangkap sesuatu di dalam menemukan jarum di jerami ya kalau bahasanya ya. Jadi bagi saya jalan aja Pak, acak aja, kita juga selling, kita juga jual. Malah saya rekrut, malah saya kalau 1 bulan nggak ada rekrut, nggak ada ini, malah saya kayak stres. Karena apa? Kayak satunya nggak saya kasih gitu loh. Jadi kayak saya itu punya anak 2 Pak. Anak 2 selling sama rekrut. Kalau saya selling terus, berarti yang saya kasih itu si A. Kalau saya nggak rekrut, berarti anak B ini nunggu saya kasih gitu loh Pak. Itu cara saya Pak. Jadi saya merubah gitu. Gimana caranya saya bisa adil ini terhadap anak-anak saya? Gimana caranya saya bisa selling, saya bisa rekrut. Jangan sampai enggak sama sekali. Minim misalnya, sellingnya kegedean, rekrutnya kecil. Ya, tapi kan asupan anak B masih ada gitu loh. Itu bagi saya. Nah, kemudian untuk cara saya untuk ke tim dan semuanya, tentunya itu sistem. Tidak mungkin di dalam bisnis ini no system, no kacau. Maksudnya kacau, ya kan? Karena di dalam sistem kita harus punya jurnal yang namanya kita ada berapa kali BOP dalam 1 bulan, ada berapa kali kita ketemu dengan agent, ada berapa kali kita memberikan asup-asupan terhadap anak. Sistem di sini yang kita lakukan di dalam agensi kita, maaf saya juga masih belajar, dari dalam agensi saya itu ada yang namanya training produk. Jadi tetap aja Pak, produk 1 minggu ada 1 kali, berarti 1 bulan 4 kali. Dari 4 kali itu 1 minggu misalnya bahasnya tentang FHCP. Yang kedua bahasnya tentang kritis. Yang ketiga bahasnya tentang jiwa. Terus yang terakhir itu biasanya handling objection dan gimana caranya kita merekrut. Nah, ketika kita bicara tentang FHCP, itu plus cara ngomong, cara closing, cara semuanya, cara marketnya lu kemana, itu kita bahas. Nah, itu namanya sistem. Nah, biasanya itu di saat itu juga biasanya saya tarik juga ada beberapa, sorry to say, kita kadang-kadang ketemu agent ini ada 2 Pak, ya kan? Agent rainbow dan agent sniper. Nah, jadi kalau kita ketemu agent rainbow dengan agent sniper itu pasti cara kita menjadi beda. Bagaimana cara kita one on one terhadap agent sniper?
bagaimana cara kita memantau agent sniper ini untuk mencapai di titik apa yang kita inginkan dan orang ini menjadi bertumbuh dan tahu banyak hal. Itu juga yang kita kita terapkan lah seperti itu. Jadi dalam hal ini ending ceritanya Pak Daniel izin mulai dari awal kita mulailah untuk memberikan asupan terhadap A dan B ini Pak, anak itu tadi. Berikan visualnya seperti itu. Jangan visualnya aku fokus selling aja lah ini. Menurut saya itu no relevan kalau menurut saya. Karena bagi saya kalau kita rekrut juga nggak ganggu selling kok sebenarnya ya. Kalau kita ini sebenarnya nggak ganggu juga. Justru yang menjadi nanti pertumbuhan ini justru anak yang B ini sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi mulai dari awal kita sudah langsung aja gimana caranya anak A dikasih, anak B dikasih. Itu aja Pak visualnya ya. Jadi jangan 6 bulan baru kita rekrut. Berarti selama 6 bulan anak B ini tidak dikasih asupan, kasihan kelaparan Pak. Maksudnya kelaparan itu kita yang kelaparan Pak, ya kan? Nah, jadi kelaparan apa? Kelaparan bisnis no grow. Because why? Karena dari awal kita masuk ke Januari kita udah nggak menanam bibit-bibit itu. Padahal untuk menentukan orang ini tidak tidak muntaber dan tidak sebenarnya harus kita early di awal. Mencari sebanyak-banyaknya untuk menyaring orang-orang yang muntaber sampai menemukan orang yang berlian. Seperti itu sih Pak Daniel, izin Sun sharing. Oke. Itu sih jawabannya. Thank you Cik Sun atas sarannya. Terima kasih Desi. Thank you Pak Daniel, thank you Cik Sun. Oke, berikutnya Ibu Theodor, silakan. Oke, terima kasih Cisun untuk sharingnya hari ini. Dapat banyak banget insight. Aku pengen tanya, aku dari Bandung. Aku tuh sering dapat handling objection-nya tuh kayak gini. Jadi mereka kayak udah nangkep tuh produknya apa, kebutuhannya apa. Tapi mereka tuh selalu bilangnya pengen nunda dulu karena katanya masih untuk kebutuhan yang lain dulu. Katanya pengen dapat putaran dulu dari yang lain, terus baru bisa ngambil gitu. Jadi intinya dia belum mau keluarin uangnya, tapi sebenarnya uangnya ada dan kita tahu gitu kalau dari lifestyle dan lain-lain ada gitu uangnya. Cuman itu sih yang aku paling sering dapat objection-nya tuh di situ sih. Jadi pengen minta tipsnya mungkin kalau menghadapi yang kayak gitu. Terima kasih, Ci. Thank you sayang. Nah, kalau perihal ini aku rasa untuk improve mengenai masalah itu kurang. Ya, improve untuk mengenai masalah, bukan improve untuk menjelaskan produk itu aja. Masalah itu kalau kita kurang improvement, orang nggak bisa bikin tertarik. Contoh misalnya, kalau dia bilang, iya kan, menunda, uangnya dibuat muter dulu, uangnya dibuat ini dulu, berarti masalahnya kurang kena. Nah, contoh misalnya, masalah ini kalau kita contoh menawarkan armor sih misalnya, ya kan contoh menawarkan armor, asuransi kritis. Kita tanya, Cici sudah punya di asuransi lain itu apa? Nah, kadang-kadang saya itu justru tanya sudah punya. Saya nggak tanya, Cici belum punya ini. Saya nggak tanya. Karena apa? Supaya saya tahu langsung ke angka. Ya, jadi saya tanya, oh ini aku udah punya Sun. Nah, kalau dia bilang udah punya, jangan segan-segan kita tanya sebutkan berapa semua total UP. Berapa ya? Ketika dia bilang berapa ya, aku pastiin dia nggak gede. Karena kalau dia beli gede, dia nggak mungkin nggak ingat teman-teman. Saya punya 10 miliar, nggak mungkin nggak ingat. Ya kan? Dia pasti tahu, oh aku punya 10 miliar. Nah, jadi ketika dia tidak tahu UP-nya aja berapa, ya kan? Saya selalu kasih masalah. Cici UP aja nggak tahu. Loh, nggak medeni dah. Aku lah, itu sudah masalah tuh. Nggak medeni dah, Ci. Posisinya itu barangnya masih ada atau enggak? Loh, saya gitu biasanya. Loh, Cici nggak tahu loh. Jangan segan-segan kasih masalah teman-teman. Karena itu door opener kita. Nah, aku bilang sama dia, ini nggak lucu loh kalau Cici nggak tahu. Memang produknya itu ada. Cici sudah sampai ke finish pembayaran. Apakah produk itu tradisional? Atau apa? Nah, itu masalah. Apa ya? Apa? Cici, jangan main-main tuh uangmu loh. Nah, itu. Lagi,
Jangan main-main, itu uangmu loh. Lo harus make sure, lo harus tahu. Sorry ya, Ci ya. Ambil kertas. Nasabahku tuh tahu loh. Dia di sini ada berapa, dia di sini ada berapa, di sini ada berapa. Dan dia hafal loh. Dan dia tahu loh, kalau sini sudah done, ini sudah done, ini tinggal ada uangnya toh. Dia tahu loh. Nah, pertanyaannya gini, nah kalau Cici nggak tahu, terjelek nggak ngerti, terjelek barang itu ternyata kolaps atau apa-apa. Cici sekarang usianya kita udah segini loh. Nah, itu masalah lagi. Usia kita ini udah nginjak kepala 4 loh. Artinya kalau kepala 4, itu komorbid dan teman-temannya suka nempel sama kita. Komorbid dan teman-temannya. Apa komorbid dan teman-temannya? Nggak pernah darah tinggi. Nggak pernah gula darah. Nggak pernah kolesterol. Nggak pernah asam urat. Di titik usia kita tahun keempat, itu komorbid dan teman-temannya lagi mencari usia 40. Lah kalau komorbid itu datang, darah tinggi datang, terus kena serangan pembuluh darah pecah, dan stroke, dan lain-lain. Apa kabar tentang polis kita, Ci? Lu nggak tahu loh. Nah, itu. Nah, terus kemudian kita ngomong lagi. Nah, Ci, kalau hari ini aku rasa uang 3 miliar itu biaya hidupmu. Anggap ya, Ci ya. UP ini aku kasihkan 3M. Ini biaya hidupnya kita. Kalau biaya hidup kita dibeli 50 juta ya per tahunnya, usia 46, 47 ya, atau berapa itu, pokoknya 40. Misalnya ini preminya itu ketemu 50 juta per tahun, iya kan? Itu artinya kan cuman 4, sekian, Ci. Kalau 4, sekian, itu kayaknya gedean suster deh daripada premi kita. Nah, itu. Anggap Cici ngingung pegawai, nambah buren, nambah suster, tapi ini uang yang buat nambah itu untuk saving. Nantinya kalau ada apa-apa, justru suster atau nambah pegawainya itu yang nolong kita. Nah, itu kasih masalah. Sebenarnya ini cuman kecil sih. Bayangin 3M loh, cuman dibeli segitu. Gak ganggu 100% income-mu, nggak ganggu, cuman berapa persen, nggak ini loh gitu. Nah sekarang kalau Cici menunda nih, maaf kata nih, Cici menunda hari ini, Tuhan kasih, nah balik lagi tuh kata tadi, Tuhan kasih kesempatan itu, terus Cici tunda, kembali lagi, ternyata lebih dulu penyakit daripada Cici mempunyai polis atau saya datang. Itu jujur nih, saya yang kayak sedih gitu loh, nggak bisa bantu Cici. Nah itu masuk. Iya kan? Jadi ketika kata nunda tadi dengan masalah uang kan, jadi kamu masuknya ya juga uang. Masukkan pecah sampai kesekian, sampai per bulan. Ketika per bulan, nanti masukkan ke pelampiasannya adalah, ini kan masih gede gaji buren. Ini kan masih gede gaji pegawai. Kalau 5 juta dibagi 1 bulan, berarti per hari, katakanlah 25. Ya kan? Sedangkan minuman boba itu bisa 60, katakanlah. Nah, masih gede minuman boba. Kenapa kita minuman boba penyakit kita tinggikan? Tetapi ini minuman cuma, ini asuransi cuma 50, nggak kita tinggikan. Kita junjung tinggi loh, kita nomor 1-kan loh. Anggap kita minuman boba tiap hari. Bayangin vouchernya boba bisa beli uang 3M. Ini gila sih kalau menurut aku, Cici. Nah, itu. Jadi semua itu masuk ke angka. Karena apa? Karena dia bilang dananya. Kata dana itu adalah masalah uang. Seperti itu. Bisa Bisa. Bagus banget sih ini. Ini memang tanggepin di masalah yang dia punya juga ya. Jadi kita kasih perbandingan apa yang biasa dia spend ya. Iya. Jadi gini, kalau dia masalah uang, Anda jangan kemana-mana. Ci, produk ini bagus, ini kemana-mana, say. Itu namanya kemana-mana. Mumpung diterima loh, Ci. Nah, itu kemana-mana. Kalau dia ngomongnya tentang dana, lu concern ke dana. Apa yang membuat membreakdown ini menjadi door opener ini untuk perihal uang alias dana. Sehingga kamu spillnya kayak begitu sampai dia turun. Aku pernah kayak gitu, say. Jadi dia
aduh Sun gini-gini, karena menurut saya gile uang segini kagak punya, zamannya dulu 1750 kagak punya, enggak kali, gue yang malu dia bilang nggak punya. Dalam hati nih, sampai akhirnya aku bikinin kayak gitu. Jadi susternya ada berapa nih anaknya 3. Suster yang pakai baju suster 6, jadi satu orang 2 suster sih zaman dulu, ya. Iya Sun, begini begono. Nah, Cici, ini preminya bukan premi suster loh, premi pembantu, masih tinggian suster. Masa ini nggak bisa? Teman-teman, dia langsung beli secara gaji susternya 3 orang belinya. Padahal aku ngomong tadi pembantu 1. Gitu maksudnya. Oke, Ci. Oke? Thank you banget, Ci. Langsung diterapkan. Siap. Oke, siap. Ditunggu ya, Bu Theodor ya, closingannya. Mantap. Oke, Ci. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Karolin. Dia bilang gini, izin tanya, gimana caranya bisa ketemu nasabah 3,5 M? Pembukaannya gimana ya cara ngomongnya? Terus caranya gimana ya nasabah bisa sampai ikut premi 3,5 M? Silakan, Cisun. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau kita ada challenging dari company dan premi itu besar, jujur di dalam HP kita itu teman-teman harus dicari mana yang sekiranya orang ini ada duit. Yang kedua ada kayak deposito. Yang ketiga dia memang kayak kita tahu lah orang ini kaya banget, istilahnya kayak begitu. Itu harus tahu dulu. Jangan kita menawarkan BYD rata-rata, ini salah. Ini yang menjadi momok juga. Syukur ke orang ditawarin, misalnya seperti itu. Jadinya orang belum tak apa-apa udah gila duitnya sopo lah, bla 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 bla. Nggak apa-apa kalau teman-teman jadi trial. Tapi kalau saya buang-buang waktu, ya kan? Jadi saya harus saring. Saya ketemu dengan BYD itu totally nasabah itu 25 orang. Oke, yang sudah saya masukkan ke data-data itu. Jadi ketika BYD itu keluar, teman-teman, saya langsung dalam kontak saya itu siapa aja itu ada gitu ya. Intinya pemilik mall lah, semuanya ada di situ. Pemilik Galaxy Mall lah, semuanya ada di situ. Pemilik jewelry lah, semuanya ada di situ, ya kan? Jadi saya coba di situ masuk ke dalam ranah tiga kategori yang tadi situ. Ketika saya memasukkan di situ, ya kan, ada yang kasih bikin proposal itu kira-kira ada 15 yang bikinkan proposal, 5 orang yang tanya lanjutan. Ya, jadi udah beda tuh. 15 bikin proposal, 5 orang tanya lanjutan. Nah, dari kelima tanya lanjutan ini sebenarnya ada 3 orang yang minat. Dan itu pun alot menurut saya, ya. Super alot. Nah, tapi teman-teman jujur dari 15 orang ini harus taruh di tempat kita ini orang ini yang believe sama saya. Harus percaya dan believe sama-sama sama kita. Kalau nggak believe, orang itu nggak mungkin taruh uang gede ke kita. Kalau orang believe berarti orang ini juga tahu karakter kita kayak apa. Nah, profesional kita kayak apa. Dia pasti punya value dan punya nilai. Bukan hanya masalah nasabah punya value, tetapi agent punya value, itu menjadi penilaiannya mereka. Nah, ketika dia sudah ada di sana, teman-teman, maka ya inti cerita saya memasukkannya adalah mengenai tabungan, ya. Jadi produk BYD itu yang cocok, yang pantas, dan yang ini make sense itu adalah top Tomorrow Protection. Tomorrow Protection dengan taruh 3 tahun, di hold selama 5 tahun, totally 8 tahun. Nah, itu bagian dari yang saya sampaikan produknya terhadap BYD. Kalau selebihnya misalnya taruh di produk-produk lain, sepertinya agak sedikit long dan orang juga nggak mau taruh duitnya selong itu, ya kan? Karena kita maunya uang segitu ya cepat ditarik juga lah. Sehingga yang menjadi ukuran kita adalah
FWD salah satu program seperti ini yang paling dekat, yang paling simple hanya FWD. Because why? Karena saya sudah membaca proposal-proposal yang sama seperti ini, itu tidak sama seperti FWD. Ketika kita punya ketertarikan FWD di mana, maka itu yang kita jual. Sebenarnya produk top itu juga ada di tempat lain. Tetapi bagaimana cara kita tertarik di sini? 1, 3 kali doang. Di tempat lain bisa 5, bisa 6. Oke, 2 di tempat kita 8 plus dikembalikan di tempat lain bisa jadi 8, bisa jadi 10, bisa jadi 15, lebih panjang. Selisih sedikit aja bagi saya itu the power. Ya kan, selisih aja itu bagi saya the power. Dan yang lebih cantik lagi, and then tidak ada di tempat lain adalah BYD-nya. Ya, BYD 1 mobil Denza atau cash uang 1 miliar, ya, overall belum pajak. Nah, itu yang menjadi penampilan beautiful jenis program ini, ya, yang ada di tempat lain dan tidak ada di tempat lain, hanya FWD. Sehingga ini menjadi bahan menarik ketika saya ngomong ke nasabah. Makanya saya ngomongnya nasabah adalah tabungan gratis 1 miliar, tabungan gratis Denza. Bayangin, baru nabung langsung dapat, baru nabung langsung dapat, tanpa diundi, Sebenarnya cuma begitu-begitu aja bagi orang yang tertarik. Saya pernah ada 1 orang itu, kalau nggak salah saya udah ngomong sama manajemen ya, ada 8 orang yang mau BYD. Ya, jadi saya tuh ngomong di dalam grup, ya, grup Harley Davidson. Nah, jadi saya ngomong di situ bla bla bla, tertarik teman-teman. Tetapi ya kemudian endingnya, ujung bagaimana itu yang saya tadi bilang. Saya berusaha, saya keringat darah untuk mencoba men-challenging BYD ini. Tetapi akhirnya ada 1 orang yang melihat dengan itu tadi, yang stempel, melihat value saya, melihat ini saya, yang itu menjadi pertimbangan mereka untuk program ini yang dapat 1 miliar di depan. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu Caroline, apakah menjawab? Baik. Sudah, thank you banget ya Cisun ya, sangat insightful. Baik, 1 lagi ya, ini terakhir ya, sebelum kita tutup karena ini sesi yang paling terpanjang. Bulan lalu tidak sepanjang ini. 1 lagi pertanyaan yang terbaik adalah dari Ibu Veronica. Silakan Bu Veronica, open mic. Izin bertanya, Cik Sun. Ya, saya. Sebelumnya mau bilang thank you dulu buat insight-nya yang udah totally powerful buat hari ini. Dan barusan Cik Sun juga bilang soal gimana caranya nasabah itu beli sama kita. Nah, sebagai agent Future Me yang bisa dibilang kita masih new atau junior gitu kan, gimana cara ngasih trust atau bikin kita jadi believable buat nasabah gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Thank you. Pertanyaan yang bagus. Teman-teman, dalam industri asuransi sah Anda boros rank. Oke, Anda boros rank. Saya waktu pertama kali jadi agent, saya kasih tahu. Orang-orang tidak mempercayai saya. Saya prospek itu 191, saya ngomong ke semua orang, baru 192 saya closing, itu pun premi 300. Artinya di dalam 191 orang sebenarnya tidak sadar kita sebenarnya lagi menciptakan, membranding, mentrust diri kita, mengakui bahwa kita itu berusaha untuk itu. Oke. Nah, pertanyaannya, boros strength. Boros strength itu bagian dari cara untuk membuat kepedean kita, mencetak atau mengukir sesuatu yang orang itu digiring untuk percaya. Oke. Kata-kata digiring untuk percaya dan percaya 2 hal yang beda. Oke. Kita masuk dalam digiring percaya. Digiring percaya itu Anda boros strength. Contoh misalnya, teman-teman, ingat, industri asuransi adalah jual klaim. Sehingga yang bikin percaya adalah klaim. Teman-teman, Anda tinggal cari contoh orang klaim, ya, contoh orang klaim, share kepada dia.
klaimnya itu. Dan buat klaim itu adalah nasabah Anda. Itu yang saya bilang tadi, borrow strength. Kita harus mencari sesuatu yang menciptakan orang-orang ini percaya. Ya, kalau di FHCP, tanya pada leader mana contoh klaim FHCP, mana contoh kritis, mana contoh jiwa. Itu dipakai dan Anda harus jangan ngomong kalau itu nasabahnya siapa, ya nasabah Anda. Gitu. Ya kan? Sehingga yang ada di dalam benak, contoh gini loh teman-teman, kalau Anda di depan saya, Anda menceritakan tentang klaim, Anda menceritakan ini loh klaim, saya bantu ini, ditambahin teman-teman. Contoh ya, misalnya ya, ini contoh ya, bisa dipakai dan itu dianggap nasabah Anda. Gitu. Oke? Nah, saya 2019 pernah masuk koran Jawa Pos, saya dimasukkan oleh pemilik gudang garam. Because why? Karena membantu dia mengeluarkan uang 7 miliar kritis dan operasi bypass jantung di National Hospital. Oke? Nah, ya ingat ya, ini anggap nasabah teman-teman. Tapi teman-teman jangan bilang kalau teman-teman masuk koran, nanti dia minta korannya. Ya kan? Tapi anggap bantu teman, ya, anggap bantu nasabah. Cuman kronologinya yang teman-teman nanti sorry, kok jadi begini ya? Bentar. Oke. Jadi kronologinya yang nanti teman-teman itu dicatat ya, borrow strength-nya itu dicatat. Nah, kalau saya masuk koran Jawa Pos sampai sekarang korannya itu ada teman-teman, sampai sekarang korannya ada. Makanya kenapa nasabah saya believe ya, karena saya tunjukkan beberapa sesuatu yang sudah menjadi one stop service saya terhadap klien. Nah, jadi teman-teman ngomongnya kayak gini. Waktu itu nasabah saya, nah ini ya, mulai ya, kita mulai nih. Waktu itu nasabah saya enak-enak main badminton. Oke, dapat ya? Oke, dapat ya. Ketika enak-enak main badminton, dia langsung kena sakitnya. Nah, gini nih, cara ngomongnya gini nih, kan borrow strength ya. Begini ya. Nah, gini. Langsung teman-temannya yang main badminton itu langsunglah ke dia. Kenapa? Nah, sampailah pada orang ini karena posisinya ada di Kediri, ya kan, gudang garam kan, di Kediri, terus kemudian dia dibawalah ke Surabaya. Karena waktu itu nasabah saya ini untuk dibawa ke Singapura sudah tidak ada pilihan lain, kondisinya tidak mungkin bisa dibawa penerbangan ke Singapura. Ya, Singapura. Nah, itu namanya Singapura. Nah, jadi ketika sudah dibawa ke National Hospital dari Kediri, carinya ke rumah sakit yang metropolitan dong, ke Surabaya, terbangnya langsung ke National Hospital. Ketika National Hospital kemudian ditegakkanlah dia buntu kanan kirinya itu udah gede banget, intinya disuruh bypass. Nah, ketika bypass dia punya FHCP dong, nah dibayar nih, terus kemudian akhirnya dia punya kritis, nah misalnya kayak seperti itu, ya kan? Ini cerita story-nya ya teman-teman. Punya kritis, kemudian kita cairkan seperti itu. Kita cairkan sebesar misalnya 3 miliar, 2 miliar, 1 miliar, itu contoh ininya teman-teman, ya kan? Contoh teman-teman punya bukti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, nah artinya apa? Artinya orang ini ketika kamu sudah banyak cerita kayak gitu, saya sebagai orang yang di depan Anda nih teman-teman, oke juga nih agent. Ada story, bermanfaat juga. Iya juga ya. Nah, tuh, berapa? 3 keluar dari kata-kata saya sebagai nasabah di depan Anda. Nah, itu namanya meningkatkan belief, Veronica. Veronica. Itu namanya meningkatkan belief kita. Nah, jadi FHCP keluar, itu semua keluar, baru mereka. Nah, langsung kita ngomong. Nah, jadi jangan sampai terlambat, karena nasabah saya yang tadi ini, yang sudah beli ini, dia bilang, aduh tahu gitu, kalau ini contohnya 1 miliar ya, aduh tahu gitu ambil 3M. Nah, seperti itu. Sebenarnya tujuan untuk 3M satu, ya kan? Orang itu menyesal kenapa dia ambilnya satu, nggak sampai ke yang besar gitu loh. Ternyata kebutuhannya sebenarnya besar, 3M, bukan 1M. Seperti itu. Nah, itu yang untuk menambah kepercayaan itu, belief strong. Yang kedua, belief itu teman-teman jujurlah secara simple dari penampilan. Kalau teman-teman datang kepada para nasabahnya dengan penampilan kayak ke pasar, nah itu sudah not, kalau menurut saya,
Pandangan pertama kurang mengasyikkan. Nah, seperti itu. Saya selalu membiasakan ketika ketemu dengan nasabah, saya tidak pernah lepas yang namanya blazer. Blazer identik dengan financial planner, orang bank blazer, manager blazer, ya kan? Jadi kemana-mana saya dari dulu itu nggak pernah blazer. Nggak pernah nggak pakai blazer, selalu blazer, rapi pokoknya. Jangan pakai, boleh mungkin merchandise FWD atau apa boleh, tapi kalau tidak merchandise FWD, tidak ada FWD-nya, jadi bisa aja sebagai blazer. Penampilan rapi, ya kan? Biasanya kalau cowok, sorry to say, karena ini bagian dari personality, ya. Jadi dulu saya kalau jadi di itu saya bukan kuliah ya. Jadi saya itu belajar di tempat-tempat lain itu mengenai personality, branding dan semuanya. Itu saya bayar teman-teman supaya saya tahu. Jadi personality agent itu juga harus kita kuasai, ya. Body language agent itu juga harus kuasai. Itu menjadi salah satu pemicu juga untuk orang itu tertarik. Nah, jadi waktu sepatu juga jangan ke sana pakai sandal, teman-teman. Iya kan? Entah itu nasabahnya kecil atau nasabahnya ekonominya besar atau apa, hargailah diri kita. Ya kan? Pakailah sepatu, mungkin nggak Fontofel, wedges, atau kayak apa. Dan itu sampai sekarang loh, saya sampai sekarang nggak pernah saya tuh pakai sandal, itu nggak pernah, teman-teman. Jadi seperti itu, penampilan rambut rapi dan bla bla bla, sehingga memancarkan belief. Kata belief ini kan luas sebenarnya. Dari penampilan juga not belief loh, bukan hanya dari menyampaikan aja. Dari penampilan aja, lo ngomongnya tentang besar-besar, tapi penampilanmu kayak begitu. Sebenarnya itu kurang menunjang. Kalau dalam bahasanya ini personality kurang, teman-teman, kurang menjual. Daya jualnya tuh kurang, seperti itu. Sehingga bagian-bagian yang sekecil itu ayo kita rubah. Nah, untuk menciptakan belief itu, borrow strength itu seperti itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ini memang nasabahnya itu oke dan bla 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 bla, borrow strength leader diajak. Ketika leader diajak, leader ngomong dan bla bla bla, teman-teman lihat, teman-teman apa, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya teman-teman pasti ATM dong. Amati, tiru, modifikasi. Seperti itu sih, Veronica. Oke, gimana Bu Vero? Sudah Oke, menjawab? thank you, Cisun. Sangat-sangat menjawab. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita beri big applause ya buat Cisun yang hari ini sudah sharingnya sangat luar biasa sekali. Ayo kita beri emoticon yang sangat luar biasa. Oke, kalau gitu waktu kita sudah selesai untuk bulan ini ya. Kita ketemu lagi nanti di bulan depan. Jangan sampai lewatkan untuk monthly engagement-nya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan agen-agen Future Me kita. Terima kasih Cisun yang sudah luar biasa memberikan sharing yang insightful. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi.